Mohon izin Bapak dosen dan mohon izin rekan-rekan kelas H3 dan H4. Pada kesempatan kali ini saya Praja Utama Juan Nehemia Yomi dari kelas H4 kelompok 5. Dalam pemaparan materi postingan yang telah kami sampaikan, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Dimas Galang Saputra dari kelas H3 absen 19 yang memberikan pertanyaan tentang bagaimana operasional prosedur yang digunakan terhadap pengembangan model kompetensi aparat Satpol PP dalam melaksanakan sosialisasi, penindakan, dan penertiban PKL sesuai dengan faktor penunjang kompetensi yang dari kelompok kami ambil. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana yang kami postingkan dengan materi artikel kami. Dalam hal ini ialah sosialisasi model kompetensi aparat Satuan Polisi Pamung Praja, khususnya di Kota Kendari. Di sini kami mengambil suatu teori yang diungkapkan oleh teori Spencer yang digunakan terdiri dari 3 indikator yang harus dimiliki oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yang kedua adalah keterampilan atau skill, dan yang ketiga adalah sikap atau attitude. Ketika mereka turun ke lapangan, mereka harus dilengkapi oleh ketiga hal tersebut. Yang pertama pengetahuan, teori ini mengatakan bahwa mereka juga dalam pengetahuan ini terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah analysis thinking. Analysis thinking yaitu adalah kemampuan untuk memahami situasi pada kawasan PKL atau yang akan ditertibkan dimanapun ketika Satpol PP turun. Kemudian yang kedua adalah conceptual thinking. Mereka harus punya konsep, suatu kemampuan untuk memahami konsep ketika mereka bagaimana cara mereka mengatur konsep tersebut secara sistematis pada saat melakukan penertiban. Dan yang ketiga adalah expertise, yaitu pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan yang dimiliki oleh mereka atau PKL yang sedang ditertibkan. Kemudian yang tahap kedua atau indikator kedua adalah mereka harus punya Satpol PP harus mempunyai keterampilan atau skill. Dan skill tersebut pun juga terbagi menjadi 4 faktor, yaitu adalah achievement orientation, yaitu merupakan derajat kepedulian aparat Satuan Polisi Pamung Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima sehingga melebihi suatu standar kerja. Kemudian yang kedua adalah concern for order, yaitu suatu dorongan dalam diri aparat Satuan Polisi Pamung Praja khususnya di Kota Kendari untuk mengurangi ketidakpastian seperti dalam data pengaturan kerja dan instruktur dalam melaksanakan penertiban. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif, merupakan suatu dorongan bertindak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat melakukan penertiban PKL atau inisiatif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah information seeking, merupakan besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak terhadap jumlah maupun lokasi PKL tersebut. Selanjutnya yang harus dimiliki oleh Satuan Polisi Pamung Praja ialah sikap atau attitude. Ketika mereka turun ke lapangan, attitude merupakan suatu hal yang sangat penting agar mereka dapat diterima oleh masyarakat, mereka dapat diterima oleh PKL. Dalam attitude ini pun juga terbagi menjadi 3 faktor dalam teori ini, yaitu yang pertama adalah self control. Ketika mereka turun, mereka mampu mengontrol atau mengendalikan emosi. Satuan Polisi Pamung Praja harus mampu mengendalikan emosi mereka. Kemudian yang kedua adalah self confidence, yaitu keyakinan Satuan Polisi Pamung Praja terhadap kemampuan mereka untuk dapat menyelesaikan tugas. Jadi mereka tidak ragu-ragu untuk melaksanakan tugas mereka, tapi dengan suatu keyakinan sehingga masyarakat pun juga respect terhadap tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian yaitu adalah yang ketiga adalah organizational commitment, merupakan suatu kemampuan dan kemauan aparat Satuan Polisi Pamung Praja untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan mengenai sanggahan atau pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan dari kelas H3 khususnya Dimas Galang Saputra. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan Ardi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Mohon izin Pak dosen, mohon izin rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama Arsmawan 2003 dari kelompok 5 kelas H4. Izin menjawab pertanyaan dari rekan
Nabila Putri Firanda dari kelas 3 absen 25, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan konsistensi keterampilan aparat Satpol PP Kota Kendari dalam konteks achievement orientation dalam melakukan sosialisasi terhadap PKL. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu achievement orientation. Achievement orientation merupakan suatu cara untuk mencapai suatu sasaran dengan cara yang kontinu. Jadi, pertanyaan dari saudara Nabila di sini, bagaimana konsistensi keterampilan Satpol PP dalam meningkatkan achievement orientation dalam melakukan sosialisasi terhadap PKL ini? Yang pertama, dengan kerja keras, kerja cerdas, perlu adanya komitmen dalam diri individu dalam meraih sebuah tujuan, sehingga dalam penelitian yang kami lakukan ini lebih menitik beratkan kepada pengembangan karakter diri setiap individu dan bekerja dalam sebuah tim atau teamwork. Selanjutnya, bagaimana kemampuan dari setiap individu Satuan Polisi Pamung Praja Kendari ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kompetensi, yaitu apa yang mampu dilakukan. Yang kedua, pengetahuan atau skill, yaitu pengetahuan yang dimiliki dari setiap individu Satpol PP ini. Ketiga, pengalaman, yaitu sesuatu yang pernah dilakukan. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Farel. Izin menjawab pertanyaan dari H327 Hisam Nasir Muslim. Bagaimana sikap Satuan Polisi Pamung Praja dalam melakukan tindakan terhadap PKL yang belum terlalu paham mengenai aturan dan menimbulkan perlawanan dari pihak PKL sehingga memungkinkan terjadinya kericuhan antara pihak Satpol PP dan PKL yang dimana bisa berpengaruh pada citra masyarakat terhadap kinerja Satpol PP. Seperti yang dijawab oleh Nabila Putri Firanda, dalam melakukan penertiban PKL, Satpol PP Kota Kendari sudah menerapkan yang namanya self control atau mengendalikan emosi. Dan jika ada perlawanan dari pihak PKL, pihak Satpol PP dapat mengendalikan emosi sehingga sangat kecil kemungkinan untuk menyebabkan kericuan antara PKL dan pihak Satpol PP, dan juga memberikan pemahaman tentang aturan yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan terhadap setiap pertanyaan dan juga sanggahan yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Saya Muhammad Farel. Saya Joni Hemianiomi. Saya Rasmawan dari Bang Tiwa. Mengucapkan terima kasih.